Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS individu mata kuliah pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SE MSI. PowerPoint ini disusun oleh saya pribadi, nama Ilhamuddin Zudi, NIM 2019 0208 Tugas ini untuk memenuhi UTS online mata kuliah pemasaran internasional, program studi manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto semester 4 tahun 2021. Pokok bahasan: operasi pemasaran global. Subpokok bahasan yang pertama, perencanaan strategi pemasaran global. Yang kedua, desain organisasi global. Yang ketiga, pengelolaan manajemen merek global. Yang keempat, pengawasan pemasaran global. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik atau modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Perusahaan yang masuk dalam global market atau pasar global harus mempunyai manajemen pemasaran internasional sebagai salah satu modal untuk meniti kesuksesan dalam perdagangan antar banyak negara tersebut. Kemudian, manfaat pemasaran global. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut yang melakukan pemasaran internasional. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kompetisi pelaku usaha. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang keempat, bertahan hidup dan kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Kemudian tujuan utama pemasaran global adalah untuk yang pertama, meningkatkan potensi laba. Dengan mengikuti pemasaran internasional, maka akan mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih meningkat lagi. Kemudian meningkatkan pertumbuhan terhadap barang. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup para pelaku usaha dari ancaman pesaing potensial yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Kemudian perencanaan strategi pemasaran global. Perencanaan strategi pemasaran global adalah strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Strategi pasar global apa saja yang dilakukan? Yang pertama, satu, melakukan ekspor. Dengan adanya pasar global, kita bisa melakukan ekspor ke penjuru seluruh dunia. Kemudian menegosiasikan kesempatan waralaba atau franchise atau lisensi. Kemudian membentuk usaha patungan atau joint venture. Yang keempat, melakukan investasi langsung di negara lain. Kemudian desain organisasi global. Desain organisasi atau organisasi struktur adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola secara keseluruhan desain organisasi global untuk memasuki pasar global. Struktur perusahaan harus diubah baik dari segi manajemen maupun strukturnya. Divisi internasional yang ada dan dimiliki perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global kadang dianggap tidak penting lagi, karena ketika mereka mulai memperluas operasinya ke luar negeri, mereka kemudian lebih memilih menghapus divisi internasionalnya dan mengganti dengan membentuk organisasi-organisasi yang lebih mendunia yang berbasis pada produk, wilayah, fungsi, atau kelas konsumen. Kemudian pengelolaan manajemen merek global. Manajemen merek adalah fungsi pemasaran yang menggunakan strategi dan teknik untuk menganalisis dan rencanakan bagaimana merek dipersepsikan di pasar. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai merek yang dirasakan secara keseluruhan dalam jangka panjang dan membangun basis pelanggan setia melalui asosiasi merek yang positif. Kemudian
konsentrasi kekuatan dalam manajemen merek global sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merek global dikembangkan sebagai sebuah filosofi dalam memaksimalkan nilai sebuah merek untuk konsumen dan perusahaan. Yang kedua, mengorganisir perusahaan global secara terpusat dan merek akan membuat semua kelompok fungsional berfokus dan merasa bertanggung jawab. Yang ketiga, struktur manajemen merek global dengan lebih jelas dalam cara-cara pengelompokan kelompok merek dalam departemen pemasaran dalam perusahaan. Kemudian, pengawasan pemasaran global. Pengawasan pemasaran artinya mengawasi seluruh kegiatan pemasaran. Pengawasan pemasaran pertama-tama dilakukan dalam mengukur hasil yang telah diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi hasil, dan yang terakhir adalah melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Kemudian tahapan pengawasan pemasaran global yaitu: yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, spesifikasikan data umum balik yang dibutuhkan. Yang ketiga, mendapatkan data pengawasan yang dibutuhkan, mengevaluasi data umum balik, menjelaskan kesenjangan antara standar kinerja nyata dan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, melakukan tindakan perbaikan pengawasan pemasaran. Terima kasih.